warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Sita Rindra Putri. Dan saya Ahmad Iqbal Fahmi. Saya Danang Raffi Nugroho. Dan saya Bida Eka Rumayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek sederhana kami menggunakan NetBeans versi 7.01 tentang aplikasi transaksi penjualan. Aplikasi ini memudahkan seorang kasir untuk mencatat dan menghitung transaksi penjualan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa frame, yaitu yang pertama frame login, yang kedua frame beranda, ketiga frame transaksi penjualan, dan keempat frame tentang profil kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang frame login yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ida. Saya Vida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan frame login. Pertama kali, pilih background sesuai selera. Namun di sini kami mendesain dahulu bentuk layout dan background di Photoshop. Kemudian, buka NetBeans Anda. Buat project baru. Pada kategori pilih Java, klik Java Application, klik Next. Beri nama project Anda, klik Finish. Pada project yang Anda buat, klik kanan, pilih New, klik JFront, sehingga akan tampil layar sebagai berikut. Beri nama kelas Anda, contoh from login. Klik Finish. Sehingga akan didapatkan layar sebagai berikut. Pada palette pilih label dan drag ke frame Anda. Pada JLabel Properties, kosongkan teks. Selanjutnya pilih icon. Pilih import to project. Pilih background yang kita buat tadi. Maka akan tampil sebagai berikut. Pilih drag text file. Pilih JLabel dan button. Sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Setelah itu, masukkan script action performat pada button masuk. Seperti berikut. Kita buat username dengan 1234 dan password dengan 1234 bertipe string. Setelah itu, beri perintah action, jika benar maka akan masuk ke aplikasi. Namun, jika salah muncul perintah kesalahan, kita masukkan script run pada main aplikasi kelompok.java. Oke, kita coba untuk run project. Coba kita ketik 1234 pada username dan 1234 pada password. Klik masuk. Sukses! Itulah sedikit tutorial untuk membuat frame login. Terima kasih. Saya Danang Raffi Nugroho. Saya akan menjelaskan tentang frame beranda, profil, dan transaksi penjualan. Pada paket project yang Anda buat tadi, klik kanan, pilih New, klik frame, beri nama kelas Anda, contoh di sini beranda, lalu klik Finish. Pada palet pilih label dan drag ke frame Anda. Pada JLabel Properties, kosongkan teks. Selanjutnya klik icon
pilih import to project, lalu pilih background yang tadi kita buat. Selanjutnya pilih J button, pilih icon, masukkan background. Kita isi space pada beranda sesuai dengan selera Anda. Itulah cara membuat menu beranda, profil, dan transaksi penjualan. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Fahmi. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara membuat form transaksi penjualan berbasis GUI. Pertama, buka NetBank Anda, buat frame baru, namun langkah-langkahnya sama seperti yang telah didemonstrasikan partner kami sebelumnya. Atur sesuai dengan selera Anda. Di sini form kami terdapat menu barang, tabel pembelian, pencarian, dan proses hitung transaksi. Kali ini kita membuat form transaksi penjualan dengan MyGlobal dan MyTabel model. Karena MyGlobal ini bersifat publik sehingga variabel ataupun metode dapat dikenali di kelas-kelas yang lain. Selanjutnya kita buat kelas MyTabel model yang berbentuk seperti list. Kelas ini digunakan untuk menampilkan data dalam tabel. Dalam kelas ini berisi seperti berikut. Perlu diperhatikan, dalam kelas ini ada kolom yang akan kita gunakan pada tabel dengan menambahkan variabel yang kita inginkan sesuai dengan list. Oke, MyTabel model dan MyGlobal sudah terbuat. Logika dari form ini adalah apabila kita mengklik salah satu barang, maka barang tersebut akan masuk ke dalam daftar pembelian produk dan kita juga dapat mengubah banyak pembelian. Dan apabila button tambah diklik, maka akan masuk ke dalam tabel list barang pembelian, sehingga otomatis akan terhitung total pembeliannya. Selanjutnya kita ingin menambahkan data ke dalam tabel tersebut. Pertama, buat metode tambah data pada kelas MyGlobal. Script ini digunakan untuk menambah data secara baris pada tabel. Cara memanggil metode ini adalah dengan memasukkan kelas MyGlobal ke dalam kelas aplikasi kelompok. Kita definisikan kelas MyGlobal dengan objek dataku. Selanjutnya kita beri event pada menu barang, klik kanan pada salah satu button menu barang, pilih event, klik assign prefer mode, dan masukkan script sesuai teks dengan kategori Anda. Teks produk ini adalah untuk memasukkan data ke dalam tekstur produk. Teks harga memberikan nilai harga dan teks TKT memberikan banyak pembelian. Selanjutnya, bagaimana membuat aksi dari tombol tambah data. Dengan teks field ini kita bisa memasukkan barang secara manual maupun otomatis. Klik kanan, pilih action perform mode. Scriptnya kurang lebih seperti ini. Apabila tombol tambah atau beli diklik, maka data tersebut harus ditampilkan pada tabel. Yang perlu diperhatikan adalah metode refresh. Metode ini digunakan untuk memproses atau merefresh data setelah kita memberikan aksi tambah data maupun hapus data, atau dengan istilah lain mengupdate. Dan jangan lupa untuk mendeklarasikan objek MyGlobal untuk memanggil list dari data yang kita buat. Sekarang kita coba untuk run project. Masukkan login 1234, username dan password 1234. Klik transaksi penjualan, pilih salah satu barang, maka barang tersebut akan masuk ke dalam tekstil daftar pembelian produk. Apabila kita mengklik data tambah, data tersebut akan masuk ke dalam tabel pembelian, maka total pembelian juga otomatis terhitung.
Kita coba lagi untuk membeli barang. Di sini juga dapat memasukkan barang secara manual. Itulah cara untuk menambahkan data pada daftar pembelian barang secara otomatis maupun manual, dan cara menambahkan isi tabel. Selanjutnya yaitu apabila kita ingin menghapus data yang ada pada tabel pembelian, caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, pilih dahulu salah satu data pada tabel pembelian, lalu klik button hapus pembelian, maka data pada tabel akan terhapus. Sebelumnya kita lihat dahulu, di sini ada event baru namanya handle selection event. Ini digunakan untuk memilih indeks data keberapa pada tabel yang kita klik dan disimpan pada isSelected index. Setelah mendapatkan indeks pada tabel yang akan dihapus, kita beri event action perform pada tombol hapus. Scriptnya seperti berikut. Kita beri metode hapus ke dalam my global dan juga pada tabel model seperti ini. Dan ini adalah list indeks yang akan kita hapus. Kita coba untuk jalankan. Sekarang kita pilih data pada tabel. Itulah cara menghapus data berdasarkan indeks datanya. Sekarang bagaimana kita bila ingin menyortir data-data dalam tabel tersebut? Namun banyak cara untuk mengurutkannya. Ada yang memakai script, ada juga yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Java NetBeans. Di sini kami menemukan cara termudah, yaitu menggunakan fasilitas yang dipakai pada NetBeans. Caranya yaitu klik tabel yang kita buat pada properties tabel, beri centang pada auto grid sorter. Ini bisa secara ascending maupun descending. Kita coba untuk jalankan. Pilih sortir berdasarkan apa, klik pada header label. Ini untuk produk akan terurutkan, lain berdasarkan harga juga akan terurut. Begitulah cara sortir data pada tabel. Mudah bukan? Sekarang apabila kita ingin mencari data, sedangkan data-data kita banyak dan kita harus mencarinya, kita akan mencari data tersebut berdasarkan indeks yang ada pada tabel. Perhatikan langkah-langkahnya. Buat text field untuk memasukkan apa yang ingin kita cari, dan juga buat area berupa text field untuk memberikan hasil dari pencarian data tersebut. Pada text field pencarian, masukkan event seperti berikut. Yang akan kita cari di sini berdasarkan nama produk. Variabel hasil digunakan untuk memberikan perintah apakah ditemukan atau tidak. Apabila tidak ketemu, maka akan muncul nama produk tidak ditemukan. Dan apabila ketemu, maka akan mengambil indeks data pada tabel dan memberikan keluaran di text area bahwa data tersebut telah ditemukan. Perlu diperhatikan pula, fungsi cari ini adalah metode yang ingin kita cari. Metode cari ini berada pada my global seperti ini, dan juga pada my tabel model seperti ini pula. Ini adalah list dari indeks yang ingin kita cari. Untuk mencarinya, kita gunakan perulangan mulai dari data pertama atau indeks ke-0 hingga indeks terakhir sesuai dengan
banyak indeksnya. Variabel satu data ini digunakan untuk menyimpan sementara indeks keberapa sesuai loggingnya. Kemudian kita bandingkan produk pada indeks keberapa dengan produk yang kita cari. Kita coba untuk run project. Masukkan nama produk yang ingin kita cari pada text field, tekan enter. Maka pada area hasil pencarian akan muncul seperti berikut. Kita coba lagi yang lain. Nah, itulah cara mencari data pada tabel. Pada demonstrasi sebelumnya, kita sudah membuat cara menampilkan data, menambahkan data, hapus data, hingga mencari data. Bagaimana? Cukup mudah kan cara membuat transaksi penjualan berbasis GUI ini? Terima kasih. Baik, itu tadi adalah tutorial project sederhana kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.